Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang implementasi P2 ya. Jadi pelaksanaan dan penggeraan manajemen Puskesmas ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami beberapa pengertian ya. Yang pertama, yang dikatakan penggerakan atau actuating adalah suatu usaha untuk menggerakkan ya sumber daya manusia agar dapat bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Jadi yang dimaksud menggerakkan ini adalah upaya dari manajernya atau kepala Fasankes agar ya sumber daya manusianya itu mau bergerak, mau bekerja untuk mencapai suatu tujuan dari Fasankes itu ya. Yang dimaksud di sini adalah mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu yang dimaksud dengan penggerakan atau actuating. Berikutnya ada lagi ya definisi yang mengatakan bahwa penggerakan adalah proses memberi dorongan ya kepada para bawahannya, pada para karyawan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja secara ikhlas ya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi ini ada definisi lain yang mengatakan bahwa yang namanya penggerakan itu mendorong ya, mendorong stafnya agar stafnya ini mau ya bekerja dengan ikhlas untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Itu juga definisi tentang apa yang dimaksud penggerakan. Berikutnya adalah kita pahami apa yang dimaksud fungsi penggerakan. Jadi penggerakan ini mempunyai fungsi apa gitu. Jadi yang pertama, penggerakan itu fungsinya adalah menjelaskan dan mengkomunikasikan tujuan yang tidak dicapai. Jadi tugas dari manajer itu adalah untuk menjelaskan ya kepada stafnya ya apa tujuan yang mau dicapai ya dalam kegiatan yang akan datang ya. Kemudian juga menyelenggarakan pertemuan yang dapat menstimulus atau menstimulasi kerja bawahannya. Jadi dalam rapat-rapat itu juga perlu disinggung tentang kegiatan yang mau dikerjakan agar mereka merasa terstimulasi ya untuk mau bekerja ya. Berikutnya fungsinya adalah mengajak untuk bekerja semaksimal mungkin guna mencapai standar operasional. Jadi maksudnya bawahan itu perlu diajak ya bekerja, perlu didorong, perlu dimotivasi ya agar mau bekerja dengan ikhlas untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Jadi mengajak sifatnya ya. Berikutnya adalah mengembangkan potensi guna merealisasikan kemungkinan hasil yang maksimal. Jadi yang berikutnya tugas manajer ini dalam penggerakan ini adalah untuk mengembangkan potensi. Jadi potensi yang ada ini kita kembangkan untuk mencapai suatu tujuan ya. Sekarang tujuan dari penggerakan. Jadi tujuan penggerakan ya dalam organisasi adalah usaha atau tindakan dari pimpinan ya dalam rangka untuk menimbulkan kemauan ya yang membuat bawahan itu tahu pekerjaannya sehingga mereka ya secara sadar menjalankan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi tujuan penggerakan ini sekali lagi adalah membuat bawahannya, stafnya itu mempunyai kemauan ya agar mereka tahu apa pekerjaannya sehingga mereka sadar dan mau menjalankan tugasnya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Itu adalah tujuan dari penggerakan. Berikutnya adalah
Bagaimana caranya menggerakkan staf itu supaya staf itu mau mengerjakan kegiatan? Ya, ini ada beberapa caranya. Yang pertama adalah memberikan semangat, memberikan motivasi ya, atau memberikan inspirasi atau memberikan dorongan. Jadi kadang-kadang staf itu untuk mau bergerak itu perlu dikasih motivasi, perlu dikasih semangat, sehingga kalau semangatnya sudah muncul ya, dia dengan ikhlas mau melaksanakan kegiatan itu ya. Ya. Berikutnya adalah cara menggerakkan adalah dengan memberikan bimbingan ya. Bimbingan ini bisa dilakukan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan ya. Contohnya seperti pengambilan keputusan ya, mengadakan komunikasi ya dengan bahasa yang sama antara pimpinan dan bawahan. Jadi untuk menggerakkan ini kadang-kadang stafnya itu perlu dikasih bimbingan, perlu dikasih contoh. Soalnya kadang-kadang mereka itu belum mau bergerak itu karena belum jelas apa yang mau dikerjakan. Tapi setelah dikasih bimbingan, setelah jelas, mereka dengan ikhlas mau bergerak ya. Berikutnya adalah diberi pengarahan ya, yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas. Ini ya, ini untuk memastikan kadang-kadang sekali lagi staf itu ragu-ragu gimana ya cara mengerjakan pekerjaan ini ya. Tetapi setelah dikasih pengarahan oleh pimpinannya, oleh kepala puskesmas, oleh kepala fasankes yang lain, mereka baru yakin cara mengerjakan seperti ini, sehingga mereka mau bergerak. Jadi kadang-kadang dia tidak bergerak itu bukan tidak mau, tetapi belum mengerti. Nah, orang-orang yang belum mengerti ini perlu dikasih pengarahan, diberi petunjuk yang benar, jelas dan tegas. Berikutnya fungsi penggerakan yang lain yang adalah nomor satu adalah mempengaruhi ya. Jadi penggerakan itu mempengaruhi seseorang atau orang lain agar orang lain itu mau mengikuti apa yang kita perintahkan. Nah, itu adalah fungsi dari penggerakan. Yang lainnya adalah menaklukkan daya tolak seseorang. Jadi kadang-kadang seseorang itu tidak mau mengerjakan karena menolak ya, karena dia tidak setuju dengan kegiatan itu. Nah, fungsi penggerakan adalah upaya untuk menaklukkan ya daya tolak dari seseorang itu ya, dengan berbagai cara, yang penting supaya dia mau mengerti dan mau mengerjakan. Berikutnya adalah membuat seseorang ya yang suka mengerjakan dengan tugas yang lebih baik. Jadi ini adalah fungsi berikutnya, agar orang itu mau mengerjakan dengan pekerjaan yang lebih baik. Berikutnya adalah mendapatkan, memelihara dan memupuk kesetiaan pada pimpinan ya, tugas dan organisasi pada mereka. Jadi banyak staf itu mau mengerjakan karena dia setia pada pimpinannya. Jadi kalau sudah mempunyai kesetiaan, mempunyai loyalitas, maka apa yang diperintahkan oleh pimpinan itu akan dikerjakan. Makanya kita ya sebagai manajer itu mempunyai kewajiban untuk memupuk rasa kesetiaan ya, memupuk loyalitas ya, loyalitas stafnya ya, sehingga nanti pada saat dikasih pekerjaan mau mengerjakan. Berikutnya adalah menanamkan, memelihara dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang ya. Jadi kadang orang itu mau mengerjakan karena itu merupakan tanggung jawabnya. Jadi kadang-kadang kita harus memberitahukan kepada mereka apa tanggung jawabnya, sehingga kalau pekerjaan itu diperintahkan itu segera dikerjakan. Itu adalah fungsi-fungsi dari penggerakan. Baiknya kita mempelajari fungsi-fungsi lain yang identik dengan penggerakan ya. Jadi dari fungsi-fungsi manajemen itu kadang-kadang mempunyai arti yang mirip ya. Karena itu kita perlu memahami fungsi lain. Jadi fungsi lain itu fungsi manajemen yang lain yang identik dengan penggerakan ya. Yang pertama itu directing ya, mengarahkan ya. Jadi directing itu artinya mengarahkan, pengarahan, yaitu proses memberi informasi atau memberi koreksi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi ini artinya directing ya. Jadi directing itu adalah proses memberi informasi ya, menyampaikan informasi atau memberi koreksi.
Jadi mengarahkan. Jadi seseorang yang langkahnya ini tidak benar, maka kita arahkan ya, kita beri direct ya, di direct ya. Itu fungsinya itu sama dengan menggerakkan. Jadi directing itu berarti mirip dengan penggerakan ya. Kita lihat fungsi yang lain. Berikutnya adalah commanding atau komando. Jadi komando itu artinya memberi perintah. Jadi kadang-kadang seseorang itu mau bergerak nunggu perintah. Kalau belum diperintah ya belum dikerjakan. Mungkin yang dia rasakan itu kalau bergerak duluan tanpa perintah mungkin khawatir salah. Jadi kadang-kadang memang perlu dikasih komando, perlu dikasih perintah dulu baru mereka mau berjalan atau mau mengerjakan pekerjaan itu ya. Berikutnya fungsi yang lain adalah leading ya. Leading itu adalah memberikan contoh ya lewat bimbingan ya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Jadi kadang-kadang memberi contoh itu merupakan penggerakan yang sangat efektif ya. Ya saya beri contoh misalnya seseorang kalau pingin stafnya itu mau masuk tidak terlambat ya pimpinannya datang lebih dulu kemudian ya berdiri di depan kantor gitu. Nanti staf-stafnya yang datang terlambat akan malu sendiri dan berikutnya berusaha untuk tidak terlambat. Itu adalah leading, memberi contoh. Juga untuk contoh-contoh yang lain akan seperti itu. Jadi leading ini juga merupakan upaya untuk menggerakkan stafnya ya. Fungsi yang lain adalah coordinating ya. Jadi coordinating itu juga merupakan upaya untuk penggerakan. Jadi coordinating ini merupakan suatu usaha untuk mencapai sesuatu kesepakatan atau dukungan. Jadi kadang-kadang staf itu perlu diajak bicara untuk mencapai kesepakatan atau untuk mencapai dukungan ya, bantuan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Jadi kalau sudah terjadi kesepakatan ya, maka antara pimpinan dan staf itu menjadi enak dalam bekerja. Jadi coordinating kadang-kadang perlu. Jadi makanya kadang-kadang suatu staf itu mengerjakan sesuatu tapi karena dia mempunyai keinginan lah, keinginan itu perlu kita penuhi ya, itu dengan jalan coordinating. Nanti kalau keinginan antara staf dan keinginan antara pimpinan itu sudah sinkron, maka pekerjaan itu akan bekerja dengan baik. Itu yang dimaksud coordinating atau koordinasi ya. Berikutnya adalah cara melaksanakan penggerakan. Sekali lagi Bapak Ibu kalau sudah paham tentang definisi tentang penggerakan, berikutnya adalah bagaimana cara menggerakkan staf itu. Nah, yang pertama adalah dengan apel pagi. Jadi melalui apel pagi ini pimpinan itu memberikan pengarahan, pembinaan, memberikan perintah itu melalui apel pagi. Jadi apel pagi kan dilakukan namanya pagi hari sebelum pekerjaan itu dimulai. Nah, ini adalah suatu sarana yang baik ya untuk menggerakkan stafnya, jadi melalui apel pagi. Cara yang lain adalah pembinaan atau pengarahan. Jadi kalau pembinaan atau pengarahan bisa dilaksanakan itu sebelum kegiatan itu dimulai atau pada saat kegiatan itu sedang berjalan, itu dikasih pengarahan. Kalau ada sesuatu yang kurang benar diarahkan menuju yang benar. Ini adalah juga cara untuk melaksanakan penggerakan. Berikutnya adalah lewat lokakarya mini ya. Nah, Lokmin ini Bapak Ibu kan ada Lokmin bulanan, makanya melalui Lokmin bulanan ini Bapak Ibu yang ada di Puskesmas bisa menggunakan sarana itu untuk menggerakkan stafnya ya. Jadi Lokmin bulan ini untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bulan yang akan datang ya. Berikutnya melalui rapat-rapat dinas yang lain. Jadi selain Lokmin mungkin juga ada rapat-rapat yang lain. Nah, melalui rapat-rapat yang lain itu para pemimpin, para kepala ini bisa menggerakkan stafnya melalui rapat-rapat ini. Jadi ini adalah cara-cara yang bisa dipakai untuk menggerakkan stafnya. Berikutnya kalau penggerakan itu sudah dilaksanakan, sekarang kita buktinya, bukti pelaksanaan penggerakan itu bagai apa aja. Jadi nanti
kalau pada saat survei ditanyai apakah di sini telah dilaksanakan penggerakan, buktinya apa itu, nah kita bisa menunjukkan buktinya. Jadi kalau penggerakan itu dilakukan pada saat apel, maka perlu dibuat buku bantu ya, buku bantu tentang apel pagi itu. Jadi apel pada hari ini itu dipimpin oleh ini dan isinya pengarahnya tentang ini, misalnya begitu. Nah, begitu juga hari-hari berikutnya. Nah, dengan menulis terus-menerus buku bantu itu bisa ditunjukkan pada surveyornya bahwa di sini di Puskesmas ini penggerakannya melalui apel. Juga kalau pembinaan dan pengarahan itu bisa menggunakan buku bantu ya, buku bantu tentang pembinaan, misalnya pembinaan hari ini dilakukan oleh siapa ya, atau pengarahan hari ini dilakukan siapa, itu dengan buku bantu, termasuk yang apa itu isi dari pengarahan atau pembinaannya itu ditulis di situ. Nah, itu nanti yang kita tunjukkan untuk membuktikan bahwa penggerakan di Puskesmas itu dilakukan dengan pembinaan atau dengan pengarahan ya. Berikutnya lewat lokmin atau rapat-rapat. Jadi kalau di pengarahannya itu dilakukan lewat rapat, maka pembuktiannya itu lewat uang. Uang ini singkatan ya, dari undangan, A-nya itu absensi ya, kemudian N-nya itu notulen, kemudian G itu gambar. Jadi uang ini merupakan singkatan. Jadi singkatan dari undangan, absensi, kemudian notulen dan gambar. Ini jika dilakukan lewat rapat ya. Oke. Kemudian lewat rapat yang lain gitu, ini kalau lokmin ya uang, kalau rapat juga uang. Jadi sama. Pokoknya untuk pertemuan atau rapat itu buktinya adalah uang. Ini adalah cara membuktikan di Fasyankes Bapak Ibu telah dilakukan penggerakan. Berikutnya adalah pengertian pelaksanaan. Yang sebelumnya tadi adalah tentang penggerakan, kalau sekarang tentang pelaksanaan. Jadi P2 itu isinya kan yang dua itu, pelaksanaan dan penggerakan ya, atau actuating ya. Jadi pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana ya, yang disusun secara matang dan terperinci. Jadi yang namanya pelaksanaan ya melaksanakan rencana ya. Jadi sebelum kegiatan itu dilaksanakan, kita harus menyusun rencana lebih dahulu. Nah, rencana itu banyak ya di Puskesmas ya, ada rencana pelaksanaan kegiatan ya, RPK ya. Nah, RPK itu ada tahunan, ada bulanan. Nah, pelaksanaan dari RPK itu yang dimaksud dengan pelaksanaan. Beberapa pengertian lagi. Jadi pelaksanaannya adalah proses melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan. Ini ada tambahan kebijakan. Jadi memang melaksanakan kegiatan itu memang harus sesuai dengan rencananya, sesuai dengan RPK-nya, tetapi juga sesuai dengan kebijakan ya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan KAK-nya. Jadi itu yang dimaksud dengan pelaksanaan. Unsur-unsur pelaksanaan itu apa aja ya? Nah, Bapak Ibu perlu memahami tentang unsur pelaksanaannya ini, sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah program ya. Jadi Bapak Ibu dalam pelaksanaan suatu kegiatan itu harus ada programnya ya. Program itu berisi tentang pokok-pokok kegiatan yang perlu dilakukan. Dan dalam program ini Bapak Ibu perlu lakukan. Kemudian sasaran ya. Dalam melaksanakan kegiatan itu ada sasarannya lah. Sasarannya ini jangan sampai keliru. Kalau tidak tepat sasaran, maka pelaksanaannya itu nanti akan sia-sia. Jadi selain programnya, Bapak Ibu juga perlu melihat sasarannya. Kemudian yang berikutnya adalah organisasi pelaksana. Jadi ini adalah unsur-unsur yang perlu Bapak Ibu dalam melaksanakan suatu kegiatan. Jadi ada programnya, ada sasarannya, dan ada organisasinya. Organisasinya bisa puskesmas, bisa klinik, bisa laboratorium, dan seterusnya. Bagaimana cara melaksanakan kegiatan? Nah, sekarang ini cara melaksanakan kegiatan. Yang pertama ya, ada yang namanya kegiatan dalam gedung ya.
ada lagi kegiatan yang dinamakan kegiatan luar gedung. Jadi kegiatan dalam gedung adalah kegiatan yang dilaksanakan di dalam institusi itu. Tapi kalau kegiatan luar gedung berarti kegiatan yang dikerjakan di luar institusi itu. Misalnya di luar Puskesmas, ya posyandu dan sebagainya, itu termasuk kegiatan luar gedung. Dan pelaksanaannya itu bisa dengan rapat atau dengan pertemuan, ya. Jadi ini ada 3 cara dalam melaksanakan suatu kegiatan. Berikutnya adalah bukti pelaksananya. Bagaimana kita membuktikan bahwa pelaksanaan itu sudah kita lakukan? Kita harus mempunyai bukti. Nanti kalau ditanya oleh surveyor, kita bisa membuktikan itu. Jadi yang pertama, kalau kegiatan itu dalam gedung, ya, misalnya kalau kegiatan itu dilaksanakan dalam gedung, berarti bukti pelaksananya itu bisa register, bisa kohot, bisa buku bantu atau gambar-gambar, ya. Itu adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam gedung, ya. Kalau kegiatannya itu di luar gedung, ya, maka bukti pelaksananya itu bisa lewat surat tugas, lewat buku kegiatan, ya, lewat laporan kegiatan, bisa ditambah dengan gambar-gambar itu, atau kegiatannya dilakukan di luar gedung, ya. Kemudian kalau rapat atau pertemuan seperti tadi sudah disampaikan, itu buktinya adalah uang, ya, undangan, absensi, notulen, dan gambar. Jadi ini Bapak Ibu cara melaksanakan kegiatan, maka bukti ini harus dikumpulkan. Ini nanti pada saat survei ini perlu ditunjukkan pada surveyornya. Terima kasih, ya, telah menonton video ini, ya. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami subscribe, ya, dan beri kami like, dan Bapak Ibu perlu memberi subscribe pada kami, ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload, ya, video-video yang baru. Juga kalau ada sesuatu yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa menulis di komen. Juga kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan video seperti yang diharapkan, juga silakan menulis di komen. Dan yang terakhir, kami mohon Bapak Ibu untuk membantu share video ini kepada saudara kita yang lain, agar saudara kita yang lain itu ikut mendapatkan manfaat dari video ini, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.